Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Alfigani dari kelas G dengan NPM 22.307. Di sini saya akan menjelaskan alur film The Interpreter tahun 2005. Di dalam film ini disutradarai oleh Sidney Pollack dan dibintangi oleh Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener. Film ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Sylvia Browman yang bekerja sebagai penerjemah di kantor Perserikatan Normal Bangsa atau PBB. Awalnya semua berjalan dengan normal sampai secara tidak sengaja Sylvia mendengarkan percakapan tentang rencana pembunuhan Presiden Republik Matabo, Afrika. Hal ini tentu saja membuat Sylvia menjadi target pembunuhan. Setelah mendengar percakapan tersebut, rencana pembunuhan tersebut Sylvia terus ditekan dan diteror dimulai dari adanya notif email yang masuk dari anonim. Lalu keesokan harinya, di saat perjalanan menuju markas besar PBB, Sylvia diikuti oleh mobil hitam. Setelah Sylvia di kantor PBB, setibanya di sana, Sylvia menerjemahkan perwakilan dari Duta Besar Republik Matabo. Isi dari pembicaraan di sana adalah keluhan yang disampaikan oleh delegasi Prancis, tuduhan genosida yang dilakukan oleh Presiden Republik Matabo. Dr. Juwanie, pihak Republik Matabo merasa keberatan atas tuduhan ini dengan mengatakan Presiden Juwanie akan menggunakan hak bicaranya di Majelis Umum PBB untuk membantah tuduhan tersebut. Kemudian, di luar ruangan tersebut, terdapat juga para demonstran untuk menuntut agar Presiden turun dari jabatannya. Selesai pertemuan tersebut, Silva melaporkan kejadian yang dia alami tadi malam ke bagian keamanan layanan Secret Service pun dilibatkan. Dalam hal ini, karena ini menyangkut keselamatan seorang presiden, agen Tobin dan Watch ditugaskan untuk menyelidiki hal ini. Sebagai saksi kunci, Sylvia bekerja sama dengan agen Secret Service Tobin Keller untuk menjaga krisis politik dan mengungkap konspirasi di balik rencana pembunuhan tersebut. Sementara penyelidikan berlangsung, konflik di antara kepentingan politik dan kebenarannya pribadi menjadi fokus utama, dan karakter-karakter utama berhadapan dengan dilema etika dan politik yang kompleks. Di dalam film ini menggabungkan unsur-unsur trailer politik dengan penuh ketegangan dan memberikan pandangan pada dinamika kebijakan internasional, diplomasi, serta kepertimbangan etika dalam konteks keamanan global. Kemudian di film ini juga sengaja menampilkan isu politik sebagai tema tidak pernah lepas dari kehidupan setiap negara di dunia meskipun Matabo adalah negara fiktif. Namun wilayah ini merujuk pada Zimbabwe, salah satu negara miskin dengan angka inflasi tertinggi di dunia. Konflik politik yang sangat kental diperlihatkan dalam film ini, bagaimana seorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan, ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya dan mempertahankannya. Kemudian untuk mempertahankannya, hak menguasai Matabo, Juwania melakukan konspirasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk menaikkan citra dan kredibilitasnya sebagai pemimpin. Selain itu juga menyebarkan propaganda bahwa pemberontak yang menjadi lawan politiknya adalah teroris. Sehingga dengan alat propaganda tersebut, Juwanie mempunyai alasan untuk melakukan pembantaian secara massal terhadap penduduk yang mengusik ketenangannya dan dalam berkuasa. Kemudian di dalam film ini terdapat prinsip equality. Prinsip equality dalam piagam PBB menegaskan bahwa semua negara anggota PBB memiliki hak yang sama dan setara, tanpa memandang ukuran, kekuatan, ataupun kekayaan. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di PBB tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara berhak atas kedaulatan dan integritasnya di wilayahnya, serta memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kepentingannya di hadapan hukum internasional. Kerjasama antara Sylvia Browman dan agen rahasia Tobin Keller menunjukkan pentingnya menjaga prinsip equality dalam piagam PBB. Konflik utama dalam film ini yaitu rencana pembunuhan seseorang Afrika menjadi cerminan dalam prinsip kesetaraan equality di antara negara-negara terkendala oleh kepentingan politik, keamanan nasional, dan ambisi pribadi. Konflik dalam film menyoroti bagaimana kepentingan politik, keamanan nasional, dan moralitas individual dapat mengganggu upaya
untuk menjaga kesejahteraan dan kedaulatan dalam kompleks hubungan internasional. Kemudian ada prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Kedaulatan sovereignty ini merupakan konsep dasar yang mendasari hubungan antar negara. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara bebas dan mandiri. Kedaulatan ini mencakup kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Sylvia Brome sebagai penerjemah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjukkan pentingnya diplomasi bahasa dalam menjaga keamanan internasional. Rencana pembunuhan terhadap pemimpin negara fiksi di Afrika menunjukkan pentingnya menjaga prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Sovereignty juga menjadi tema krusial dalam film ini. Pada film ini terdapat juga sifat moral yang muncul dalam kedaulatan negara, di mana harus menjaga kedaulatan mereka sambil juga berkontribusi dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Yang terakhir, di dalam film ini juga ada prinsip pasca sunt servanda. Pasca sunt servanda adalah asas hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh negara-negara yang berdaulat berlaku mengikat bagi masyarakat, bagi masing-masing pihak. Asas ini juga merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian internasional yang diakui secara universal. Pembunuhan yang hendak dilakukan menunjukkan pentingnya menjaga pasca sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional. Dalam film ini juga berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan kesetiaan pada perjanjian internasional dan juga mempertimbangkan moral pribadi. Mereka dihadapkan pada konflik antara kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan moralitas yang melibatkan kehidupan manusia atau kepentingan nasional. Ini menunjukkan bagaimana prinsip pasca sunt servanda bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah konflik moral dan politik Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.